Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu cukup kita gunakan dua aturan ini ya, dua teorema ini. Nah, mutlak itu sendiri itu menyatakan suatu jarak. Jadi sekarang kita asumsikan ketika kita maju dua langkah ke depan, ya, terus dari tempat permulaan tadi kita mundur juga dua langkah ke belakang. Nah, maju dan mundur itu kan berbeda arahnya, tetapi tetap hitungannya jaraknya adalah dua. Seperti itu mutlak, meskipun positif atau negatif, ya, maka itu tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah banyak jaraknya, berapa jaraknya. Sehingga kalau mutlak negatif 2 itu tetap dihitung 2, mutlak positif 2 pun tetap 2. Nah, sehingga dalam menyelesaikan mutlak itu selalu ada dua pilihan, pilihan yang positif dan yang negatif, ya, pilihan penyelesaiannya, ya. Maka di sini X positif dan X negatif. Nah, kemudian ini ada juga persamaan penyelesaiannya, nanti kita menggunakan ini, kapan ini digunakan dan kapan ini digunakan, ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk soal yang pertama ada mutlak seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mutlak terus sama dengan persamaan ini persamaan persamaan biasa saja, tidak ada tanda mutlaknya ini, ya. Nah, tidak ada tanda mutlak yang tanda berdiri begini. Nah, dia kalau tidak ada maka kita selesaikan dengan cara yang pertama. Berarti ada dua buah cara menyelesaikannya, yaitu ketika hasilnya ini dinegatifkan dan ketika hasilnya ini dipositifkan. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Sekarang kita ke yang positif. 2x kurang 1 sama dengan x tambah 6. Nah, ini ketika dia positif, ya. Maka menyelesaikannya ya seperti penyelesaian biasa, persamaan linear biasa. Yang ada variabel x semua digabung ke sebelah kiri sama dengan ke ruas kiri. Nah, yang tidak mengandung variabel x semua dipindahkan ke ruas kanan sama dengan, ya. Kalau ini, nah ini kan yang pindah, dia positif. Ketika pindah maka bernilai negatif. Kemudian ini negatif 1 dipindah ke kanan. Nah, ketika negatif maka pindahnya menjadi positif. Nah, ini nih ketika semua sudah pindah nih. Yang tadi x-nya di kanan pindah ke kiri, negatif 1 yang kiri pindah ke kanan. Maka jadi seperti ini, ya. Tinggal kita hitung. 2x kurang x menjadi x, 6 tambah 1 menjadi 7. Maka selesai, sudah. Selanjutnya yang mutlak yang bernilai negatif, ya. Sekarang kita ke nilai yang negatif. Nah, maka x tambah 6 nya dinegatifkan. Ingat, ini negatif artinya semua ini, ya, itu mendapat perlakuan negatif semua ini, sehingga negatif ketemu x menjadi negatif x, negatif ketemu positif 6 menjadi negatif 6. Nah, selama ini kebanyakan adik-adik sekalian itu hanya menegatifkan yang x-nya saja, tetapi 6-nya tetap positif, ya. Itu tidak seperti itu, ya. Negatif itu harus dioperasikan ke semua yang ada di dalam kurung ini. Maka x-nya juga kena negatif, 6-nya pun kena tanda negatif, ya. Nah, ini semua sudah dinegatifkan. Selanjutnya kita selesaikan seperti yang ini tadi. Yang ada variabel x semua dipindah ke ruas kiri, yang tidak ada variabel x dipindahkan ke ruas kanan. Ketika pindah tandanya berlawanan. Negatif pindah menjadi positif, negatif 1 pindah menjadi positif 1. Nah, setelah kita hitung rupanya diperoleh 3x sama dengan negatif 5. Maka untuk menjadikan x saja semuanya harus dibagi 3, karena di sini ada 3. Sehingga kalau ini dibagi 3 dia menjadi x, negatif 5 dibagi 3 menjadi negatif 5/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/3 dan 7.
ya. Jadi kalau menulis himpunan penyelesaian dari yang kecil dulu baru ke yang besar. Oke, sekarang kita ke soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini nih, ini nih agak sedikit kompleks ya. Kenapa? Karena ada positif, ada 3, lalu ada 2 di depan tanda mutlak. Nah, untuk menyelesaikan soal mutlak itu kan harus mutlak sama dengannya. Tetapi di sini ada tambahan seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hilangkan, ya. Nah, jadi seperti ini, kita sederhanakan dulu. Maka 3-nya dulu kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, maka hilang 3-nya. Sudah berpindah, dihitung, maka menjadi 2 dikurang 4. Nah, selanjutnya di sini ada 2 muncul. Ini 2 artinya 2 dikali dengan mutlak. Nah, kalau dikali maka menghilangkannya adalah dengan membagi semua ruas. Jadi semua dibagi dengan 2. Hilang 2-nya di sini. Nah, di sini pun ikut dibagi 2. Sehingga 2x dibagi 2 menjadi x, negatif 4 dibagi 2 menjadi negatif 2. Nah, maka sederhanalah, sudah bisa kita selesaikan persamaan mutlak ini. Ya, silahkan kita selesaikan dengan negatif dan positifnya tadi. Kalau positif seperti ini, kalau negatif seperti ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika ada negatif di depan, itu artinya semua yang ada di dalam kurung ini dikali dengan negatif, ya, terkena imbasnya negatif. Nah, setelah ini kita hitung, jadi seperti ini. Hasilnya 1/3 dan 1. Oke, untuk yang terakhir, nah, yang terakhir ini bentuknya kedua-duanya sama-sama mutlak. Bagaimana kalau kedua-duanya ini sama-sama mutlak? Nah, disinilah baru kita menggunakan teori yang ini, ya, diakarkan lalu pangkat 2. Kenapa? Karena dia sama-sama mutlak. Nah, kalau sama-sama mutlak, kita hilangkan mutlaknya itu dengan seperti ini. Jadi 2x kurang 1 dikuadratkan lalu diakarkan. Begitu pula dengan x tambah 1. Nah, hilang sudah mutlaknya. Sekarang kita perhatikan kedua ruas ini, ya, itu sama-sama memiliki akar. Nah, kalau sama-sama memiliki akar, maka akarnya bisa kita hilangkan. Kemudian selanjutnya akar hilang, muncul kuadrat di sini, ya. Tinggal kita kuadratkan. Kenapa kuadratnya tidak langsung dihilangkan? Tidak seperti akar tadi, akarnya langsung dihilangkan karena sama-sama akar. Nah, kita tidak boleh menghilangkan kuadrat ini, ya, tidak boleh langsung menghilangkan kuadrat ini. Kenapa? Karena nilainya berbeda. Kalau akar tadi itu sama-sama akar, nilainya akan sama. Tetapi kalau misalkan kuadrat, itu berbeda, sehingga harus kita jabarkan dulu, ya. Jadi 2x dipangkat 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan x tambah 1 pangkat 2. Saya akan memberikan cara cepat mengkuadratkan, ya. Maka cara cepatnya seperti ini. 2x dikuadratkan itu menjadi 4x kuadrat. Lalu 2 yang di atas dikali dengan 2x dikali dengan negatif 1, maka menjadi negatif 4x. Dan yang terakhir adalah negatif 1 dipangkatkan 2 menjadi positif 1. Nah, ini adalah cara cepat mengkuadratkan. Sekarang kita kuadratkan lagi x tambah 1, ya. Nah, x dikuadratkan menjadi x kuadrat, lalu 2 dikali x dikali positif 1 menjadi positif 2x, dan terakhir 1 dikuadratkan menjadi 1. Nah, ini semua sudah kita kuadratkan. Selanjutnya, karena ini persamaan kuadrat, maka untuk menyelesaikan atau menentukan himpunannya, kita buat sama dengan 0 di ruas kanan ini, sehingga semua yang ada di sini kita pindah ke kiri. Nah, kalau pindah, ingat tandanya nanti akan berlawanan semua, sehingga 4x kuadrat nanti akan dikurang dengan x kuadrat. Negatif 4x dikurang dengan 2x, lalu 1 dikurang dengan 1, ya. Ini semua sudah pindah, tinggal kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, maka diperoleh
3x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Nah, di sini ya, kita keluarkan sukunya atau kita faktorisasikan. Cara memfaktorkannya ya, 3 dengan 6 itu faktornya adalah 3. Lalu x kuadrat dengan x terkecilnya adalah x, maka yang keluar adalah 3x. Nah, sehingga kalau 3x kuadrat dikeluarkan 3x nya sisa x saja, 6x. Kalau dikeluarkan 3x nya sisa negatif 2. Dikeluarkan itu artinya dibagi ya, berarti 3x kuadrat dibagi 3x menjadi x, negatif 6x dibagi 3x menjadi negatif 2. Nah, ini setelah difaktorkan, lalu kita buat sama dengan 0, artinya 3x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Nah, maka kalau di sini 3x sama dengan 0, maka x-nya pasti bernilai 0. Nah, kalau di sini x-nya bernilai 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah 0 dan 2. Ya, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.